Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin. Oke, ketemu lagi dengan Budin kali ini dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PTS. Tapi sebelum kita mulai kisi-kisi PTS ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, agar semua yang kita lakukan hari ini diberikan keberkahan, kemudahan dan juga kelancaran dalam menangkap semua materi yang akan diberikan. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya, langsung aja kita bahas. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya, modulnya, otaknya, kemudian dirinya, biar benar-benar siap dalam mempelajari kisi-kisi ini ya. Oke. Jadi dalam kisi-kisi PTS kelas 10 hari ini, materi yang akan dikeluarkan dalam PTS itu adalah materi tentang karakteristik kewirausahaan, materi tentang perencanaan usaha, analisis aspek-aspek perencanaan usaha, dan juga pengolahan makanan awetan. Ya, jadi mulai dari kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 3. Tapi untuk pengolahan makanan awetan itu pengemasan belum Ibu keluarkan dulu ya. Pengemasan belum Ibu keluarkan dulu karena masih ada beberapa kelas yang belum mendapatkan materi tersebut. Ya, untuk karakteristik kewirausahaan, kamu baca aja deh di modul tentang arti dari kewirausahaan itu apa, arti dari motivasi apa, tujuan kewirausahaan, ciri seorang wirausahawan itu apa, faktor penyebab wirausahawan yang gagal dan berhasil apa, ya, yang gagal itu gimana, kalau yang berhasil itu apa faktor penyebabnya, sama pengertian prinsip kerja prestatif. Ya, jadi Ibu nggak mau kasih bocoran soal di sini ya, silakan pelajari aja. Oh iya, untuk soal di PTS ada 30 soal. Jadi tidak semua kisi-kisi ini Ibu keluarkan, tidak 100%. Paling yang Ibu keluarkan hanya 70% yang sama di kisi-kisi ini. Jadi tetap kamu harus usaha sendiri untuk belajar. Buka materi YouTube yang udah Ibu share ya di channel Kutakatik Bun Zahna, sama buka modulnya ya, itu akan Ibu keluarkan dari situ semua. Oke, kemudian untuk perencanaan usaha ya. Di sini ada soal yang pertama. Trik yang tidak boleh dilakukan seorang pengusaha agar produknya laku terjual itu apa? Apakah memberikan diskon, mempromosikan produk secara menarik, memberikan bonus, mencari lokasi yang strategis, atau memberikan informasi tanggal kadaluarsa di kemasan? Ya, kalau kamu jadi seorang pedagang itu kan wajib memberikan diskon biar menarik pelanggan ya. Diskon sama aja kayak bonus, hampir mirip. Kemudian kamu juga harus promosiin produknya, misalnya ayo beli produknya baru banget dibuat gitu, tidak menggunakan bahan pengawet ya. Itu maksudnya adalah mempromosikan produk. Kemudian mencari lokasi strategis. Kalau misalnya kamu jualan apa, misalnya jualan baju tapi jualannya di kuburan, laku nggak kira-kira ya. Tapi kalau misalnya jualan makanan di pasar, kan kemungkinan besar orang-orang yang jualan di pasar kemungkinan mau beli makanan kamu karena lapar habis belanja atau habis dagang gitu ya. Jadi kamu kalau mau dagang itu harus mencari lokasi yang strategis. Nah, jawaban yang benar di sini adalah trik yang tidak boleh dilakukan, memberikan informasi tanggal kadaluarsa di kemasan. Kenapa tidak boleh dilakukan? Sebenarnya nggak apa-apa sih dilakukan, memang wajib harus ada tanggal expirednya. Tapi kan ini tujuannya kalau kamu pengen produknya laku terjual, usaha yang kamu lakuin apa? Masa teriak-teriak ke konsumen gini, ayo dibeli, ini expirednya 2 hari lagi. Lalu otomatis orang-orang akan kabur kan. Loh, expired 2 hari lagi udah mau apa, masih mau dijual, emang mau ngeracunin kita gitu. Atau misalnya ayo expirednya masih 2 tahun lagi gitu, nggak penting seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 itu adalah memberikan informasi tanggal kadaluarsa di kemasan. Nomor 2, terdapat jutaan pengusaha di dunia dan mereka membuktikan bahwa terdapat banyak sumber ide bisnis yang berpotensi.
Beberapa sumber yang berguna akan dijabarkan di bawah ini kecuali apa? Apakah hobi minat? Ya, ini bacanya di modul ya, modul bab kegiatan belajar 2 aspek analisis aspek-aspek perencanaan usaha. Di sini jawaban yang tepat adalah yang D, pengelola tim, karena nggak ada hubungan sama sekali untuk mendapatkan sumber ide untuk melakukan usaha. Kalau misalnya hobi minat kan bisa jadi itu sumber ide kamu untuk bisnis. Gue sukanya makan ya loh, gue suka makan yang pedes-pedes. Kayaknya kalau gue jualan makanan pedes-pedes orang juga bakal suka deh. Atau misalkan, gue ahli banget loh main game. Apa gue ini aja ya jadi youtuber, gue nyontohin ke orang-orang bikin youtuber tentang game karena kan gue ahli banget. Atau misalkan gue pinter masak, gue mau jualan aja karena gue pinter masak. Nah, itu adalah sumber ide yang berasal dari hobi atau minat. Kemudian sama tadi keterampilan ya kalau yang pinter masak. Kemudian dari pameran, misalnya kamu lagi jalan-jalan ngelihat sebuah pameran, terus ternyata ada yang dilirik banyak orang, rame banget itu di salah satu booth gitu. Pas kamu lihat, jadi tertarik, kayaknya gue pengen deh nyoba buat jualan ini. Nah, itu saat kamu mendatangi sebuah pameran, itu menjadikan ide bisnis bagi kamu. Jadi dia merupakan sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai ide bisnis gitu. Nah, kalau pengelola tim, nggak ada pengelola tim juga kalau misalkan suatu ide muncul di otak kamu, ya udah muncul aja gitu loh, kamu langsung dapat sumber ide gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama pengelola tim. Kemudian brainstorming apa? Brainstorming itu kan istilahnya memecahkan otak istilahnya gitu ya. Jadi yang tadinya nggak ada apa-apa di otak kamu tiba-tiba terbersit gitu aja, tring, kayak langsung dapat lampu gitu. Kalau di kartun-kartun kayak langsung ngedapat lampu. Oh, ini loh idenya kayak gini gitu. Nah, itu brainstorming. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 3, jika Anda menyukai bermain dengan komputer, memasak, musik, ya kayak tadi ya, kamu hobi gitu ya, memasak, musik, atau olahraga, Anda dapat mengembangkannya menjadi sebuah bisnis. Nah, peluang usaha ini merupakan ide usaha yang bersumber dari apa? Karena kamu menyukai, jadi di sini keywordnya adalah menyukai. Kalau menyukai berarti hobi. Kita cari di sini yang hobi apa? Yang C jawabannya ya. Lanjut. Seorang mekanik mempunyai pengalaman bekerja. Oke, kita lihat di sini udah dapat pengalaman. Yang ditanya apa? Peluang usaha ini merupakan ide usaha yang bersumber dari apa? Kalau pengalaman ya udah berarti keterampilan atau pengalaman pribadi. Tinggal dicari. Jawabannya adalah C. Next, pengaturan di mana produsen atau distributor tunggal dari suatu merek dagang, produk atau jasa memberi hak eksklusif untuk distribusi lokal kepada pengecer mandiri atau bebas sebagai ganti dari pembayaran royalti dan pemenuhan prosedur operasi standar seperti bisnis dengan merek dagang ayam Sabana. Kalau dia beli ya merek dagang, berarti ini sudah bisa dipastikan dia adalah franchise. Kita lihat nih, merupakan ide usaha yang bersumber dari apa? Franchise itu bahasa Indonesianya waralaba. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Kalau nggak paham sama ibu boleh tanya ya. Oke, next. Anda tinggal di sebuah kawasan yang jauh dari kota. Jarak kawasan Anda dengan kota kurang lebih 18 km. Kawasan Anda adalah kawasan perumahan yang baru terdiri dari kurang lebih 150 rumah baru yang dihuni kurang lebih 150 kakak. Berarti perumahan baru ya, perumahan baru rumahnya ada 150 rumah dan sudah full. Sebagian besar penduduknya kurang lebih 90%, berarti sekitar 140-140-an lah ya. 140 dikali 2 karena kan mungkin ada yang sudah suami istri, ada yang single parent, ada yang punya anak 3, anak 2, ada yang baru nikah gitu. Jadi kurang lebih 90% pegawai negeri. Berarti hampir sekitar 150-an atau hampir 280-an yang pegawai negeri. 5%-nya wirausaha, 5% petani. Nah, sebagian besar penduduk pakai alat transportasi motor.
Di kawasan tersebut terdapat 2 wartel, 3 kelontong, 3 toko kelontong, dan 3 warung makan. Dari kasus tersebut yang bukan merupakan peluang usaha yang dapat diincar di kawasan tersebut. Kita lihat ya, tadi diingat-ingat rumah baru, kemudian sebagian besar pegawai negeri. Berarti kalau pegawai negeri dia tidak tinggal di perumahan itu dari Senin sampai Jumat ya. Jadi pergi pagi, pulangnya sore atau malam gitu ya. Sebagian besar penduduknya, 90% penduduknya kayak gitu aktivitasnya. Terus mereka untuk pergi ke tempat kerjanya itu pakai sepeda motor. Yang bukan merupakan peluang, kira-kira bengkel motor, kira-kira tepat nggak? Tepat, bengkel motor. Kenapa? Karena 90% warga di sana pakai sepeda motor. Jadi banyak banget nih, hampir sekitar 200-an atau 120 motor atau 140 motor yang digunakan di sana. Berarti kalau kamu buka bengkel motor di sini kan nggak ada bengkel motor ya, belum ada yang buka bengkel motor, itu kemungkinan besar bakal laris banget gitu ya. Kontrakan, kita lihat kontrakan, kira-kira dibutuhkan nggak kontrakan di sini? Rumahnya sudah full, sedangkan mereka adalah sebagian besar warga baru gitu ya, nggak butuh banget buat apa sih istilahnya, nggak ada orang yang cuman beli rumah terus niat buat dikontrakin, kayaknya belum ada, karena di sini full diisi sama orang-orang yang mungkin baru nikah atau pasangan muda gitu. Jadi kontrakan bukan usaha yang tepat di sana. Tapi kita lihat dulu deh, mungkin ada lagi yang lebih tidak tepat lagi dibuka di sana. Kita lihat aja dulu ya. Kalau Pertamini gimana? Pertamini dibutuhkan bensin ya. Karena kenapa? Jaraknya ini jauh ya, 18 kilo dari pusat kota. Ya, jadi kemungkinan sangat dibutuhkan Pertamini. Takutnya dia nggak punya bensin, terus mau pergi ke pusat kota terlalu jauh, terus harus didorong gitu motornya, kan nggak mungkin gitu ya. Lalu toko alat-alat listrik, kira-kira diperlukan banget ya? Di sini belum ada loh toko alat-alat listrik, sedangkan kotanya itu jauh ya, 18 kilo. Ya, dibutuhkan karena biasanya perumahan baru itu butuh apa ya istilahnya ya? Butuh beli lampu buat menerangi rumahnya, nerangin jalan, kemudian misalnya butuh kabel, stop kontak dan lain-lain gitu. Toko bahan bangunan, nah karena di sini perumahan baru kemungkinan besar banyak yang mau ngebangun rumahnya dulu ya. Misalnya kalau perumahan baru itu kan dapurnya itu belum dibikinin gitu, belum ada dapurnya, masih ngablak gitu. Nah, dia butuh toko bahan bangunan karena sebagian besar warganya mungkin harus membangun dapurnya terlebih dahulu. Jadi kalau buka toko bahan bangunan di sini ini sangat tepat. Jadi tadi jawaban yang kurang begitu tepat, walaupun mungkin dilakukan di situ, tapi kayaknya nggak terlalu laku gitu ya. Nah, yang paling tidak tepat adalah kontrakan. Masih dengan soal yang sama, ya, kita lihat di sini dari kasus di atas yang merupakan peluang usaha yang paling tepat dibuka di sana adalah apakah mall, bimbingan belajar yang paling tepat ya. Kita lihat di sini yang paling tepat. Mall, kira-kira tepat nggak dibuka di sana? Perumahan baru, sedangkan 90% pegawainya itu berangkat kerja, berangkat pagi, pulang sore ya, atau pulang malam gitu. Kira-kira ada waktu nggak buat pergi ke mall? Kalau misalnya oke, Bu, orang butuh hiburan, butuh ke mall, Sabtu Minggu pasti ke mall, Bu. Ya, iya, Sabtu Minggu pasti ke mall, tapi apakah dari Senin sampai hari Jumat si mallnya ini bisa membiayai operasionalnya dia gitu? Kan enggak. Masa iya dia bukanya cuma Sabtu sama Minggu doang? Ya rugi dong gitu. Jadi sepertinya dia tidak tepat di sini. Bimbel, kira-kira tepat nggak buka bimbel di sini? Pegawai negeri, wirausaha 5%, petani. Kayaknya belum butuh-butuh banget ya untuk bimbel, karena kemungkinan besar di sini kan perumahan baru. Jadi kemungkinan besar masih banyak pasangan muda yang belum punya anak. Kalau toh punya anak paling masih kecil-kecil. Kalau toh yang ada yang gede juga paling berapa biji gitu ya. Jadi kayaknya kurang tepat. Sekolah sama seperti tadi ya, kurang tepat. Kontrakan kira-kira tepat nggak? Nah, sama tadi udah dijelasin di sebelumnya ya. Kalau bengkel motor kira-kira gimana? Ya, bengkel motor sepertinya paling tepat
dibuka di sana. Kenapa? Karena nih belum ada yang buka bengkel motor, sedangkan alat transportasinya itu sebagian besar 90% menggunakan sepeda motor. Jadi yang paling tepat di sini adalah bengkel motor. Next, soalnya masih sama. Kita lihat di sini pertanyaannya. Berdasarkan studi kasus di atas, Lani sangat tertarik untuk membuka usaha laundry kiloan. Hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut, kecuali apa? Kecuali apa ya? Belum ada yang membuka usaha laundry? Iya, nggak ada tuh yang buka, belum ada yang buka usaha laundry di sana ya. Di sini yang ditanya apa sih? Faktor pendukung. Faktor pendukung kecuali apa? Berarti yang bukan faktor pendukungnya ya. Belum ada yang membuka usaha laundry, ini adalah faktor pendukung. Sebagian besar penduduk menggunakan sepeda motor, ada hubungannya nggak? Nggak ada hubungan sama sekali ya. Orang laundry kiloan kok dia ngomongin sepeda gitu. Sebagian besar penduduk adalah PNS yang sibuk bekerja sampai sore hari. Oke, bisa jadi karena orang udah capek kerja. Terus kalau misalnya harus disuruh nyuci juga, kayaknya nggak bakal kepegang gitu. Paling bisa kepegangnya hari Sabtu atau Minggu. Itu pun mungkin adalah waktu quality time dengan keluarganya gitu. Jadi sepertinya ini adalah faktor pendukung juga untuk si Lani membuka usaha laundryan. Tidak butuh skill yang terlalu sulit untuk membuka usaha laundry? Iya benar. Tidak butuh tempat yang luas untuk membuka usaha ini? Benar, bisa dilakukan di rumah sendiri gitu. Jadi yang paling tidak tepat di sini adalah apa? Yang B, sebagian besar penduduk menggunakan sepeda motor. Nggak ada hubungannya ya. Oke, kita sekarang masuk ke soal pengolahan makanan awetan. Salah satu contoh bahan pangan hewani adalah apa? Bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan ya. Kita lihat di sini asinan buah. Nah, buah di sini adalah semuanya terbuat dari bahan pangan nabati. Ya, jadi dia bukan jawabannya. Rujak buah, sama juga ya, buah, dia bahan pangan nabati. Agar-agar terbuat dari apa sih? Dari rumput laut. Nah, rumput laut itu seperti yang pernah Ibu Din bilang, semua yang berasal dari laut, apapun itu bentuknya, dia termasuk bahan pangan hewani. Apapun yang berasal dari laut, dia adalah bahan pangan hewani, termasuk dengan rumput laut. Walaupun namanya rumput, tapi karena dia berasal dari laut, dia termasuk bahan pangan hewani. Nah, agar-agar terbuat dari rumput laut. Jadi ini adalah contoh bahan pangan hewani. Ini kita lihat nih, nasi uduk. Nasi uduk jangan kamu bayangin nasi uduk yang dipakein telur atau pakein ayam, jangan ya. Ini nasi uduk tok, nasinya doang gitu ya. Nah, kalau nasi ya dia bahan pangan nabati. Ketupat juga terbuat dari beras, dia bahan pangan nabati. Jadi jawabannya adalah C. Suatu proses perubahan struktur makanan karena adanya aktivitas mikroorganisme. Mikro itu ukuran kecil ya. Organisme itu hewan pengurai yang ukurannya sangat kecil, nggak bisa dilihat sama mata, cuman bisa dilihat pakai mikroskop. Nah, si mikroorganisme ini akan menyebabkan apa sih? Menyebabkan proses perubahan struktur makanan. Nah, ini pengertian dari apa? Perubahan struktur makanan itu berarti struktur makanannya berubah, entah itu warna, rasa, bau, bentuk ya, atau teksturnya gitu. Ya, jadi di sini pengertian dari pembusukan. Kok pembusukan, Bu? Ya iyalah, kalau misalkan apel tadinya segar. Kalau segar kamu pegang dia masih keras, baunya ya bau apel, masih manis-manis gitu. Tapi begitu dia busuk, apelnya jadi lembek gitu, terus udah mulai baunya nggak enak gitu. Atau kalau misalnya nasi ya, nasi kalau kamu lihat kan masih putih bersih, tapi begitu dia sudah busuk atau basi, baunya nggak enak, terus sudah berlendir gitu. Nah, itu adalah pembusukan ya, atau perubahan struktur pada makanan. Jadi tadi jawabannya adalah pembusukan. Kemudian salah satu contoh klasifikasi bahan pangan nabati yang memiliki sifat fisik rapuh adalah untuk contoh klasifikasi bahan pangan nabati itu ada 4 sifat fisik ya. Berdasarkan sifat fisiknya ada 4. Ada sifat fisik rapuh, ada keras, ada kenyal, sama ada lunak. Kalau rapuh itu kayak gimana sih? Rapuh itu kamu
bayangin kamu lagi megang daun yang sudah kering. Saat kamu pegang, saat kamu remes, dia langsung kruk kayak kerupuk gitu, hancur. Nah, itu adalah rapuh ya. Terdapat pada apa? Pada gandum, pada padi, ya intinya pada tanaman serealia ya, biji-bijian. Gandum, padi, sorghum gitu. Itu adalah contoh dari sifat fisik rapuh. Jadi kalau kamu remes, dia hancur gitu, kayak daun kering kan kalau diremes hancur. Kemudian sifat fisik keras. Sifat fisik keras itu kalau kamu pegang sekencang apapun juga dia nggak bakal hancur, atau misalnya kamu lempar gitu, kamu jatohin, dia juga nggak bakal hancur. Misalnya kayak apa nih, contoh bahan pangan yang punya sifat fisik keras, misalnya kayak kentang, kayak apel, kayak kelapa, itu kan mau kamu lempar juga nggak bakal hancur kan ya, gitu. Kemudian itu tadi sifat fisik keras. Ada sifat fisik lunak. Sifat fisik lunak itu yang kalau kamu pencet langsung hancur, lunak ya, lembek. Ya, contohnya apa? Contohnya kayak semangka. Semangka kamu jangan bayangin kulit semangkanya, tapi semangka yang udah dikupas, yang merah-merahnya itu ya. Nah, yang merah-merahnya itu saat kamu tekan sedikit aja nggak pakai tenaga, dia pasti langsung hancur kan? Dia karena dia punya sifat fisik lunak. Atau misalnya kayak pisang, saat kamu tekan dikit juga dia langsung lengket di tangan gitu ya. Alpukat juga gitu, pepaya juga gitu, karena dia punya sifat fisik yang lunak. Jadi kalau kamu pencet itu dia langsung nempel di tangan kamu, langsung hancur gitu ya. Nah, kamu beda sama rapuh tadi. Kalau rapuh itu dia nggak lengket, nggak nempel di tangan, tapi cuman hancur doang gitu. Tapi kalau misalnya lunak, dia lengket di tangan dan hancur ya. Tadi kayak misalkan apa tadi, kayak pepaya, kayak semangka, pisang, alpukat, durian gitu. Kemudian ada yang terakhir, sifat fisik kenyal. Sifat fisik kenyal itu kalau kamu pegang itu membel-membel, kayak squishy ya, squishy ya namanya kalau nggak salah ya. Jadi membel-membel. Contohnya apa nih misalnya? Misalnya itu kayak strawberry, kayak anggur gitu. Jadi kalau kamu pencet, tapi pencetnya nggak ditekan banget ya. Kalau ditekan banget ya hampir semua tanaman hancur gitu ya. Tapi ditekannya sama kayak apa? Kayak mencet pisang tadi. Tapi kalau si pisang dipencet sedikit dia langsung hancur, nempel ke tangan kamu. Tapi yang sifat fisik kenyal ini saat kamu pencet, saat kamu tekan, dia balik lagi ke asalnya gitu saat kamu lepas gitu. Nggak hancur, nggak, tapi nggak keras juga gitu ya. Jadi kayak anggur, strawberry, leci, klengkeng gitu. Itu adalah contoh sifat fisik kenyal ya. Nah, di sini yang punya sifat fisik rapuh apa? Gandum ya, tadi kan udah ibu bilang yang semua berbau serealia, biji-bijian itu kayak padi, sorghum, gandum itu adalah memiliki sifat fisik rapuh. Kemudian jeruk, jeruk kenyal. Kangkung kenyal tapi daunnya lunak. Yang kenyal itu batangnya. Kentang keras, apel keras. Jadi jawabannya gandum. Oke, menurunkan kadar air dalam bahan makanan serendah-rendahnya. Jadi airnya itu hampir dihilangin gitu ya. Agar konsistensi bahan makanan tetap terjaga dan tidak membusuk. Merupakan tujuan dari apa nih? Jadi kamu ngilangin kadar air setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya ya. Biar bahan makanan itu nggak gampang busuk. Karena kalau misalnya makin banyak kadar air di dalam bahan makanan, itu akan menyebabkan si bahan makanan cepat busuk gitu. Tujuan dari apa? Penggaraman, pengeringan, sterilisasi, pembekuan, pasteurisasi. Penggaraman dia memang menurunkan kadar air ya, tapi tidak sebanyak kalau kamu melakukan pengeringan ya. Sterilisasi cuman di apa sih, kayak di masak gitu ya, dikenain api gitu. Dia tidak menghilangkan kadar air. Pembekuan juga cuma dimasukin ke dalam freezer gitu, tidak bertujuan untuk menghilangkan kadar air. Pasteurisasi juga sama, memberikan sinar gitu ya, atau dimasak gitu pakai api. Dia juga tidak bertujuan untuk menghilangkan kadar air. Jadi di sini yang bertujuan menghilangkan kadar air itu kan ada penggaraman dan ada pengeringan.
Tapi yang paling banyak yang mana? Yang pengeringan. Jadi jawabannya itu adalah pengeringan. Berikut ini yang bukan merupakan teknik pengawetan makanan. Kita lihat ya, lihatnya di modul. Teknik pengawetan ada apa aja? Pengalengan, pembekuan, radiasi, pasteurisasi. Penimbunan itu bukan teknik pengawetan makanan, tapi teknik yang dilakukan orang jahat untuk membuat harga bahan makanan jadi naik. Jadi ini bukan teknik pengawetan. Jawabannya D, penimbunan. Mikroorganisme yang dapat mempercepat proses pembusukan antara lain mikro ukurannya sangat kecil, nggak bisa dilihat oleh mata ya. Nih kata kuncinya ini mikro hewan yang ukurannya sangat kecil, nggak bisa dilihat sama mata. Kita lihat nih kira-kira yang ukurannya sangat kecil nggak bisa dilihat sama mata. Nih ke bawah dulu ya, yang kita coret-coret dulu nih. Lalat bisa dilihat sama mata, berarti C bukan jawabannya. Lalat juga bukan, lalat, belatung, tikus bukan jawabannya, berarti C, D, E bukan jawabannya ya. Tinggal kita lihat yang karagenan, jamur ragi dan bakteri. Jawabannya yang B, jamur ragi dan bakteri ya. 7. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu fungsi pengawetan. Menghindarkan makanan dari kesia-siaan karena tidak sempat dimanfaatkan, ini fungsinya. Memperpanjang umur simpan makanan, ini fungsinya. Melindungi makanan dari faktor perusak, ini fungsinya. Membuat makanan awet dalam perjalanan pengiriman panjang, ini fungsinya. Membuat bahan pangan dapat disimpan selamanya. Disimpan selamanya, ngapain makanan disimpan selamanya? Nggak berguna dong ya, mending nggak usah disimpan, dimakan aja sekalian daripada harus disimpan selamanya, malah mubazir, nggak bisa dimanfaatin. Jadi jawabannya yang E, membuat bahan pangan dapat disimpan selamanya. Berikut ini yang termasuk upaya mencegah kerusakan makanan. A, membersihkan semua alat sebelum digunakan. Ini bagus ya, tujuannya biar semua bakteri, semua mikroorganisme penyebab pembusukan itu tidak nempel gitu. Yang B, tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah. Aduh bahaya ya, bisa-bisa virus ikutan nempel ke ke makanan, terus akhirnya kamu makan jadi sakit perut atau kena virus COVID nanti. Menyimpan makanan di ruang terbuka juga nanti bisa gampang dihinggapin lalat. Langsung menggunakan alat yang tersedia, berarti tidak dicuci ya. Kita kan nggak tahu si alat itu bersih atau enggak. Jadi bukan ini. Tidak menggunakan sarung tangan dan penutup kepala saat proses produksi ya. Ini juga berbahaya ya. Khawatirnya rambutnya jatuh atau ketombenya jatuh nempel ke makanan, dimakan sama kamu. Aduh, ini enggak banget deh. Jadi di sini yang termasuk upaya mencegah kerusakan makanan yang A, membersihkan semua alat sebelum digunakan. Organisme pengurai berukuran kecil yang dapat membusukkan makanan. Pengertian dari tadi udah dibahas berkali-kali ya, pengertian dari mikroorganisme. Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan dan teknik pengawetan dengan cara pembekuan. Makanan akan memiliki mutu yang baik, ya ini kelebihannya. Aktivitas enzim yang ada pada makanan dapat dihentikan dengan cepat, iya benar. Kerusakan mekanis makanan lebih sedikit, benar. Makanan akan terasa dingin. Kalau makanan terasa dingin, kalau kamu misalnya mau makan bakso, makannya dingin kan gak enak ya. Berarti seperti ini bukan kelebihannya. Pertumbuhan mikroba bisa dicegah lebih cepat. Ini juga benar jawabannya. Jadi jawaban nomor 10 itu D. 11. Mengurangi jumlah mikroba dari bahan makanan, melunakkan dan melayukan buah atau sayur yang akan dikalingkan sehingga mudah dimasukkan ke dalam kaleng, juga menghilangkan bau dan rasa yang tidak diinginkan. Merupakan tujuan dari pengawetan makanan dengan teknik apa? Di sini teknik ini kan tujuannya melayukan buah untuk dimasukkan ke dalam kaleng ya. Tapi ini bukan teknik pengalengan, tapi merupakan teknik dari blanching ya. Jadi blanching itu melayukan buah atau sayur yang akan dikalengkan gitu. Itu tujuan dari blanching. Jawabannya yang C, blanching. Ini ada di modul, silakan baca ya. Salah satu cara untuk menanggulangi keracunan makanan yang ampuh adalah minum obat anti mual, nggak ada hubungannya. Minum obat anti alergi apalagi ya.
Kenapa bukan minum obat anti mual? Orang kamu udah muntah-muntah, ngapain juga minum obat anti mual gitu kan? Minum air kelapa murni, ya ini jawabannya ya. Jadi cara untuk menanggulangi keracunan makanan, yang pertama itu kamu bisa memuntahkan makanannya ya, keluarin semua yang kamu makan tadi dari perut kamu. Kemudian bisa minum susu murni, bisa minum air kelapa murni, atau bisa minum air jahe gitu ya. Tergantung kamu punya apa di rumah ya, apa punya susu, apa air kelapa murni atau jahe. Tapi yang jelas harus dimuntahin dulu tuh, dikeluarin semua isi perutnya biar racun-racunnya ikut keluar. Nah, kalau misalkan itu semua tidak berhasil, langsung segera bawa ke dokter ya. Bawa ke dokter karena takutnya dehidrasi malah bahaya nanti. Jadi di sini jawabannya adalah C, minum air kelapa murni kalau keracunan ya. Teknik pengawetan yang menggunakan bantuan tambahan makanan ya, berarti ada tambahan makanan di sini. Pengalengan kita butuh tambahan makanan tidak ya, butuh suhu tinggi untuk mengalengkan. Pasteurisasi juga suhu tinggi, butuh suhu tinggi. Fermentasi ini dia pakai bisa bakteri ya, ada yang pakai ragi, ada yang pakai bakteri fermentasi ya. Di yogurt, di tempe, di tape. Jadi yang fermentasi benar ya, butuh bantuan tambahan makanan. Pasteurisasi bantuan suhu tinggi. Penggaraman butuh garam. Garam itu makanan ya, berarti tambahan makanan. Tadi jawabannya fermentasi, penggaraman. Oh, di sini ada fermentasi. Ya, jawabannya yang C ya. Sterilisasi kemis itu suhu tinggi, pengeringan pakai cahaya atau suhu tinggi, penggaraman menggunakan bantuan tambahan makanan, sterilisasi fisis dia pakai cahaya atau suhu tinggi ya intinya. Jadi 13 jawabannya yang C. 14. Teknik pengawetan yang menggunakan bantuan sinar dalam pengawetannya. Kita lihat, blanching butuh bantuan sinar enggak? Blanching butuh suhu tinggi ya, butuh api bukan sinar. Fermentasi tambahan makanan. Sterilisasi mekanis, mekanis itu dia pakai saringan ya. Jadi bukan. Kemudian apa nih? Pengeringan. Tipe ya, maaf. Pengeringan ini dia butuh sinar. Iya, sinar matahari. Boleh. Kemudian penggaraman butuh apa namanya? Bantuan tambahan makanan. Sinar radiasi ya, namanya aja udah sinar, berarti dia butuh menggunakan bantuan sinar ya. Tadi udah ada pengeringan sama sinar ya, sinar radiasi maksudnya. Kemudian pengeringan butuh bantuan sinar. Sterilisasi fisis bisa pakai sinar UV ya, dia bisa juga menggunakan sinar UV. Silahkan baca di modul ya. Jadi jawabannya nih yang D, sinar radiasi dia bantuan sinar, blanching ini pakai api suhu tinggi ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, itu saja kisi-kisi PTS kita kali ini. Semoga kalian nanti bisa memahami dan bisa mengerjakan soalnya dengan tepat ya. Jangan lupa selalu berusaha mengerjakan segala sesuatunya dengan jujur ya, wajib mengerjakan dengan jujur. Karena ingat, di kiri kanan kamu tuh ada malaikat yang mencatat semua kegiatan kamu, amal baik maupun amal buruk kamu ya. Itu aja dari Budin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.